Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sri Wandayani Permatasari. Di video kemarin kita sudah membahas materi tentang metode tafsir ijmali. Nah, sekarang kita lanjut membahas metode tafsir yang kedua, yaitu metode muqarron. Apa sih metode muqarron itu? Muqarron secara bahasa berasal dari kata korona yukorinu muqaronatan yang berarti perbandingan atau komparatif, menyatukan atau menggandengkan. Sedangkan secara istilah, metode tafsir muqarron adalah salah satu cara dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, yakni dengan membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain dari segi isi sampai redaksi, atau membandingkan antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Ruang lingkup metode tafsir muqarron adalah yang pertama, membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian yang kedua, membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Dan yang ketiga, membandingkan satu tafsir dengan tafsir lain yang melibatkan beberapa ayat yang diidentifikasi oleh mufassir yang sama itu sendiri. Sehingga, ciri utama dari metode ini adalah adanya perbandingan. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam penerapan metode muqarron ini adalah yang pertama, langkah-langkah dalam perbandingan ayat Al-Quran dengan ayat lain, dimulai dengan menghimpun dan mengumpulkan ayat Al-Quran yang redaksinya bermiripan, kemudian diketahui mana yang mirip dan yang tidak. Setelah itu, membandingkan antara ayat-ayat yang redaksinya itu mirip, yang membicarakan satu kasus yang sama atau dua kasus yang berbeda dalam satu redaksi yang sama. Kemudian, menganalisis perbedaan yang terkandung di dalam berbagai redaksi yang mirip, baik perbedaan mengenai konotasi ayat maupun redaksinya, seperti berbeda dalam menggunakan kata dan susunannya dalam ayat dan sebagainya. Dan yang terakhir, membandingkan antara berbagai pendapat para ulama tafsir tentang ayat yang dijadikan sebagai objek bahasan. Setelah itu, yang kedua, langkah-langkah dalam perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis, yaitu dimulai dengan mengidentifikasi dan menghimpun ayat-ayat yang pada lahirnya tampak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi, baik ayat tersebut memiliki kemiripan redaksi dengan ayat-ayat yang lain ataupun tidak. Setelah itu, memperbandingkan dan menganalisa pertentangan yang ditemukan dalam kedua teks ayat dan hadis tersebut. Kemudian yang terakhir, membandingkan antara berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perbandingan pendapat ulama tafsir yaitu dimulai dengan menghimpun sejumlah ayat yang dijadikan sebagai objek studi tanpa menoleh terhadap redaksinya mempunyai kemiripan atau tidak. Setelah itu, melacak atau menelusuri berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian, membandingkan dan menganalisa pendapat-pendapat mereka agar mendapatkan informasi yang berkenaan dengan identitas dan pola berpikir dari masing-masing mufassir, serta kecenderungan dan aliran yang mereka pegangi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode muqarron. Kelebihan dari metode muqarron adalah yang pertama, memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Kemudian yang kedua, membuka pintu untuk selalu bersikap toleransi terhadap pendapat orang lain yang kadang-kadang jauh berbeda dari pendapat kita dan yang kontradiktif. Kemudian yang ketiga, tafsir muqarron sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Dan yang keempat, dengan menggunakan metode ini, mufassir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat para mufassir yang lain. Sedangkan kelemahan dari metode muqarron adalah yang pertama, penafsiran dengan memakai metode ini tidak dapat diberikan kepada pemula yang baru mempelajari tafsir, karena pembahasan yang dikemukakan di dalamnya terlalu luas dan kadang-kadang ekstrim. Kemudian yang kedua, metode ini kurang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat, karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Kemudian kelemahan yang ketiga, metode ini terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah dilakukan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Adapun kitab-kitab tafsir muqarron diantaranya yaitu Durrat At-Tanzil wa Qurrat At-Ta'wil, Mutiara Al-Quran dan Kesejukan At-Ta'wil karya Al-Khatib Al-Iskafi, dan kitab Al-Burhan fi Tajwih Mutasyabih Al-Quran, Bukti Kebenaran dalam Pengarahan Ayat-Ayat Mutasyabih Al-Quran, karangan Taj Al-Qaro Al-Kirmani.
Nah, cukup sekian penjelasan materi tentang metode mukoron. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.